Mari kita kembali melanjutkan topik podcast untuk minggu ini. Kali ini kita akan membahas mengenai kutuk keturunan. Kehadiran kutuk generasi di dalam garis keluarga dikenali dengan adanya kejadian yang sama yang berulang di dalam garis keluarga dan mengenai lebih dari satu generasi. Kutuk generasi dapat berbentuk masalah atau penyakit mental atau emosional, perilaku atau karakter yang eksentrik, banyak tragedi atau bahkan kejadian yang berulang yang merugikan pribadi, atau bisa juga sebagai kutuk spiritual seperti ketidakpercayaan, ateis, atau menolak Roh Kudus, atau hal-hal yang berasal dari Roh Kudus, atau ikatan kepada doktrin yang salah, ikatan kepada praktek-praktek yang salah. Ini hanya beberapa di antara sekian banyak kutuk keturunan. Jadi kita dapat melihat adanya kutuk keturunan di dalam keluarga jika dalam keluarga ditemukan berbagai macam kasus dengan masalah yang sama. Contoh, berbagai masalah perceraian, kematian sebelum waktunya, penyakit jantung, kanker, diabetes, perzinahan, penyembahan berhala, ketidakmoralan seks, alkoholisme, ketagihan ngobat, kelahiran prematur, penyakit kongenital, ketidakpercayaan terhadap Tuhan atau menolak Injil, sihir yang turun-temurun, homoseksual, lesbian, kecanduan terhadap rokok, dan sebagainya. Ini hanyalah beberapa contoh saja. Kutuk generasi berasal dari nenek moyang, kembali ke 3-4 generasi sebelumnya. Ini adalah dosa di mana kutuk mulai masuk. Jika nenek moyang dengan sengaja merangkul dosa atau bergaya hidup dosa, Allah berkata bahwa mereka membencinya. Dan Ia mengizinkan dosa atau buah dosa, yaitu hasil dari hidup berkomitmen dengan dosa, datang turun-temurun hingga generasi ketiga dan keempat dari orang tersebut. Hal ini dengan harapan bahwa orang yang telah berkomitmen dengan dosa tersebut tidak akan mengulanginya lagi sebagai penolakan terhadap Allah. Masalah timbul jika orang tersebut tidak peduli atau menolak. Jika ini terjadi, maka keturunan-keturunannya akan membawa kutuk keturunan hingga keturunan ketiga dan 4 dan melakukan apa yang dilakukan kakek buyut atau nenek buyut. Anda mempunyai 8. Atau apapun yang dilakukan kakek dan nenek, Anda memiliki 4, atau mungkin apa yang dilakukan ibu dan ayah. Jadi, berdasarkan prinsip Alkitab, jika kakek seorang pecandu alkohol, ayah juga bisa menjadi pecandu alkohol, dan Anda serta anak Anda mempunyai resiko menjadi pecandu alkohol. Jika ayah seorang pezina atau bersetubuh di luar nikah, maka Anda memiliki resiko berbuat dosa perzinahan atau bersetubuh di luar nikah, atau kedua dosa tersebut. Demikian pula anak-anak Anda. Pengalaman membuktikan bahwa kutuk keturunan pertama kali menyerang anak sulung. Kehadiran kutuk keturunan di dalam garis keluarga dikenal dari adanya berbagai kejadian dengan masalah yang sama di dalam keluarga dan mengenai lebih dari satu generasi. Adanya pola pengulangan dari masalah yang sama di dalam sebuah keluarga. Karunia membedakan pengetahuan, perkataan hikmat dari Roh Kudus. Mematahkan kutuk keturunan tidak dapat dilakukan dengan doa yang sederhana, bertentangan dengan kepercayaan populer. Alkitab dengan jelas di dalam Imamat 26 ayat 40-42 mengatakan bahwa hanya satu hal saja dan satu-satunya yang dapat mematahkan kutuk generasi, yaitu bertobat dari dosa nenek moyang. Kemudian harus diucapkan doa untuk mematahkan kutuk. Patahnya kutuk keturunan datang dengan meratifikasi atau mengesahkan perjanjian berkat dengan Tuhan. Elemen berikut ini harus dibawa ke hadapan Tuhan dalam pertobatan. Yang pertama, akui dosa nenek moyang. Yang kedua, pertobatan bagi nenek moyang. Yang ketiga, minta pengampunan karena dosa mereka telah mendukakan Roh Kudus, bukan karena Anda atau orang lain ingin mencari kambing hitam atas kesalahan Anda. Dan yang terakhir, restitusi atau pemulihan kepada mereka yang hatinya terluka oleh nenek moyang atau dosa-dosa mereka dengan mengucapkan berkat ke atas mereka atau keturunan mereka hingga keturunan ke-1000. Tidak penting bagi kita untuk mengetahui dosa yang sebenarnya yang telah membawa kutuk keturunan ke dalam garis keluarga. Allah mengetahuinya. Kita hanya perlu untuk mengakuinya kepada Allah bahwa dosa itu memang ada dan bertobat mewakili nenek moyang kita.
Sementara, beberapa orang menyarankan agar melakukan pertobatan dosa hingga 3 ke 4 generasi di atas kita, sedangkan saya menyarankan untuk melakukan pertobatan dari semua dosa nenek moyang dan leluhur kita, hingga ke asal mula keluarga kita, termasuk keluarga pasangan hidup kita. Karena menurut pola yang kita pelajari dari Alkitab 2 Raja-Raja 8 ayat 16-18, bahwa Yoram, cucu dari raja yang baik Yosafat dari Yehuda, yang tentunya berada di bawah berkat, menikah dengan Atalia, anak perempuan raja yang jahat, Ahab dan Ratu Isabel yang berada di bawah kutuk. Ketika ia melakukannya, Alkitab menceritakan kepada kita bahwa ia berjalan menurut jalan-jalan saudara iparnya. Apakah yang terjadi? Kutuk keturunan turun dari garis keluarga istrinya kepadanya. Apa yang kita pelajari dari sini? Bahwa kutuk keturunan bisa menyeberang, dan karena itu penting untuk mengakui semua dosa-dosa nenek moyang dari pihak keluarga Anda dan pihak keluarga pasangan Anda untuk mematahkan kutuk keturunan. Terutama karena kutuk yang sama bisa saja hadir di dalam garis keluarganya tanpa Anda ketahui. Doa berikut ini dapat dilakukan untuk mematahkan kutuk keturunan. Kutuk ini hanya akan terlepas dari anggota-anggota keluarga yang telah lahir baru oleh Roh Kudus, yaitu mereka yang telah menerima kelahiran baru dengan mengundang Kristus masuk ke dalam hati mereka untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat, bertobat dari dosa-dosa mereka, termasuk Anda. Mengapa? Karena menurut Alkitab, hal-hal kerajaan hanya untuk anggota kerajaan, yaitu berkat-berkat dari ketaatan kepada firman dan jalan-jalan Tuhan. Anak Anda pun akan terbebas dari kutuk keturunan karena Anda telah mematahkannya bagi mereka, kecuali Anda keluar dan mengambil komitmen untuk melakukan dosa yang sama atau dosa yang lain. Doa untuk mematahkan kutuk keturunan ini kita akan bahas dalam episode minggu depan. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.